Episode 2. Perjumpaan pertama. Keringat dingin mulai mengalir deras di pelipisku saat aku menyadari sosok itu benar-benar ada. Bukan halusinasi, bukan ilusi optik. Aku bisa melihat dengan jelas siluet tubuhnya yang kurus, rambut hitam panjang yang bergerak pelan ditiup angin malam, dan gaun putihnya yang tampak kusam di bawah cahaya lampu jalan yang terus berkedip-kedip. Mbak, lagi butuh bantuan." Suaraku gemetar, terdengar sangat kecil di tengah deru angin yang tiba-tiba makin kencang. Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam, menghadap ke air hitam di bawah jembatan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya seorang wanita yang sedang mengalami masalah. Tapi naluriku berteriak bahwa ini salah, sangat salah. Jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Apa mungkin ada wanita biasa berdiri sendirian di tempat seperti ini? Aku perlahan menurunkan kaki dari pedal motorku, membuat motor berhenti sepenuhnya sekitar 10 meter dari sosok itu. Bau anyir air laut bercampur dengan aroma aneh, seperti daging busuk, memenuhi hidungku. "Halo, Mbak." Aku mencoba lagi. Kali ini suaraku lebih keras, meski masih jelas terdengar ketakutan. Seketika, seperti merasakan keberadaanku untuk pertama kalinya, sosok itu mulai bergerak. Sangat lambat. Kepalanya berputar ke arahku, tapi tubuhnya tetap menghadap ke air. Aku bisa mendengar suara tulang-tulangnya berderak seperti benda rapuh yang jarang digerakkan. Lalu tiba-tiba, angin berhembus kencang, menerbangkan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Aku berharap melihat wajah manusia, apapun, tapi yang terlihat adalah tidak ada. Di balik tirai rambut hitam itu hanya ada kegelapan, sebuah ruang kosong di mana seharusnya ada wajah. "Ah!" teriakku tanpa bisa kutahan. Refleks, aku langsung memutar gas motor sekuat tenaga. Ban belakang sempat tergelincir di aspal basah sebelum akhirnya motor melesat cepat. Jantungku berdegup begitu kencang sampai-sampai aku merasa bisa mendengarnya. Dengan panik aku melirik kaca spion. Jembatan di belakangku terlihat kosong. Lega sesaat menyelimutiku. Mungkin itu hanya... Tidak. Di kaca spion yang kecil itu, aku melihatnya. Sosok itu sekarang berdiri tepat di belakang motorku. Gaun putihnya berkibar-kibar, tapi tidak tertiup angin. Rambutnya yang hitam panjang kini terlihat lebih lebat, seperti hidup sendiri, dan bergerak-gerak mencari sesuatu. Aku memacu motor lebih cepat lagi. Kecepatan sudah mencapai 80 km per jam, tapi aku tidak berani mengurangi gas. Bau anyir tadi semakin kuat, sekarang bercampur dengan aroma bunga melati yang terlalu menyengat. Aku bisa mendengar sesuatu, seperti bisikan-bisikan kecil di telingaku. "Kamu melihatku?" Suara itu begitu jelas, seperti seseorang berbicara tepat di samping telingaku. Padahal tidak ada siapa-siapa di sebelahku. "Kamu melihatku?" Lagi. Lebih keras kali ini. Suara perempuan dengan nada datar tapi penuh ancaman. Aku tidak berani menengok lagi ke kaca spion. Tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat sesuatu yang putih bergerak di jok belakang. Perlahan, sangat perlahan, sepasang tangan pucat mulai merayap dari belakang dan melingkar di pinggangku. Tangan itu dingin, sangat dingin. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku bisa merasakan setiap jarinya yang kurus mencengkeram erat. "Tolong, tolong." Aku terisak, tidak peduli lagi dengan air mata yang mulai mengalir di pipi. Tiba-tiba, lampu jalan di depan mati total. Seluruh jembatan terbenam dalam kegelapan. Hanya suara mesin motor dan teriakanku yang memecah kesunyian. Lalu, sesuatu menarik rambutku dari belakang. Kuat, sangat kuat. Aku nyaris terjatuh dari motor. Dengan susah payah aku berusaha tetap seimbang sambil merasakan tarikan itu semakin menjadi. "Aku tidak mau mati!" teriakku sekuat tenaga. Seolah menjawab teriakanku, tiba-tiba lampu jalan menyala kembali. Tarikan di rambutku hilang. Tangan dingin itu juga lenyap.
Aku berani melirik ke kaca spion, tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Karena ketika aku melihat ke bawah, di lengan jaketku terdapat bekas tangan berwarna hitam seperti terbakar. Dan bau melati busuk itu masih melekat kuat di udara. Aku baru menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Sosok itu tidak mencoba menakutiku. Dia sedang menandai aku. Dan tanda itu berarti aku sekarang menjadi miliknya.